Saudara-saudari yang terkasih di dalam gereja Katolik, kita mengenal istilah sede vacante atau tahta lowong. Tetapi sebenarnya juga ada istilah lain, yakni sede impedita atau tahta terhalang. Bagaimana kedua hal ini dimengerti perbedaannya? Berikut ini penjelasannya. Penggembalaan sebuah keuskupan dipercayakan kepada uskup diosesan, tetapi ia dapat terhalang dalam menjalankan pelayanannya, dan bahkan dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalam situasi demikian, pemerintahan keuskupan tidak dihentikan, maka keberlangsungan keuskupan tersebut perlu dijaga agar tidak terjadi kekosongan penggembalaan yang dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap dinamika kehidupan suatu keuskupan dan kesejahteraan jiwa-jiwa. Untuk tujuan itulah norma undang-undang yang terdapat dalam buku 2 Kanon 412 sampai 430 menjelaskan tentang dua hal berikut: sede impedita atau tahta terhalang dan sede vacante atau tahta lowong. Mari kita lihat satu persatu, mulai dari sede impedita terlebih dahulu. Kanon 412 mengatakan, tahta uskup dimengerti terhalang apabila uskup diosesan karena penahanan, pengusiran, pembuangan, atau ketidakmampuan terhalang sama sekali untuk mengurus tugas pastoral di keuskupannya, bahkan tidak dapat berhubungan dengan warga keuskupannya lewat surat. Kanon tersebut menjelaskan faktor-faktor yang membuat sede impedita atau tahta terhalang. Faktor pertama adalah faktor ekstrinsik, berupa penahanan, pengusiran, dan pembuangan. Lalu yang kedua, faktor ketidakmampuan pribadi, yakni menyangkut kapasitas manusianya sendiri. Faktor ekstrinsik yang berupa penahanan, pengusiran, pembuangan juga terdapat dalam norma undang-undang sebelumnya, yakni KK 1917 Kanon 429 paragraf 1. Norma ini dipertahankan mengingat apa yang terjadi di beberapa negara, di mana kebebasan beragama sangat dibatasi atau dilanggar secara terang-terangan, yang dapat mengakibatkan seorang uskup terhalang dalam menjalankan penggembalaan di keuskupannya. Meskipun memberikan indikasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan suatu keuskupan terhalang atau sede impedita, namun kanon tidak memberikan penjelasan siapa yang harus memutuskan atau menyatakan situasi tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan dialog dengan keuskupan metropolitan, dan kemudian perwakilan kepausan, bisa saja nunsius, merupakan orang yang tepat untuk menyatakan bahwa sebuah keuskupan terhalang. Selain itu, dalam kanon disebutkan frase terhalang sama sekali, yang dalam bahasa Latin diungkapkan dengan kata plane. Episcopus Diocesanus plane amunere pastorali in diocesi. Kata plane atau secara total atau sama sekali terhalang untuk mengurus tugas pastoral di keuskupan menjadi sangat penting. Karena jika uskup diosesan mampu berkomunikasi dengan surat, maka keuskupan tidak dikategorikan sebagai tahta terhalang. Mengapa kok yang disebutkan surat? Bukankah zaman sekarang bisa menggunakan media komunikasi seperti telepon, telegram, email, dan sarana komunikasi lainnya? Sarana-sarana komunikasi tersebut tidak memiliki relevansi yuridis. Kanon ini berbicara tentang surat tertulis sebagai sebuah dokumen, dan bukan komunikasi lisan, maupun telepon, telegram, dan lain sebagainya. Hanya dokumen tertulislah yang dapat memberi garansi yang diperlukan. Kita bisa membandingkan dengan Kanon 1709 paragraf 4. Dalam kasus yang disebutkan dalam paragraf 2,
ordinaris wilayah dianggap tidak dapat dihubungi bila hal itu hanya dapat terjadi lewat telegram atau telepon. Ini dalam kasus memberikan dispensasi terhadap orang yang mau menikah dalam bahaya mati. Jika terjadi tahta terhalang atau sede impedita, siapa yang memerintah keuskupan? Kanon 413 memberikan arahan. Pertama-tama mengacu pada bagaimana tata suci mengatur. Namun bila tata suci tidak mengaturnya, maka yang memerintah keuskupan pertama-tama adalah uskup koadjutor. Kalau uskup koadjutor tidak ada atau terhalang, maka beralih ke uskup auxilier atau vikaris jenderal atau episkopal atau imam yang lain. Dengan mengindahkan urutan-urutan orang-orang yang ditetapkan oleh uskup diosesan segera setelah menduduki jabatannya. Dan daftar tersebut harus diberitahukan uskup metropolit dan paling sedikit 3 tahun sekali diperbaharui dan hendaknya disimpan dengan rahasia oleh kanselarius. Maksudnya adalah ketika seorang uskup menjabat di sebuah keuskupan, maka dia harus segera menetapkan daftar urutan orang-orang yang akan memerintah keuskupan jika suatu saat terjadi tahta terhalang atau sede impedita. Bagaimana jika tidak ada uskup koadjutor atau dia terhalang dan daftar yang disebutkan di atas tidak juga tersedia? Maka kolegium konsultorlah yang bertugas memilih seorang imam untuk memerintah keuskupan. Siapapun yang mengambil alih pemerintahan keuskupan menurut norma di atas, hendaknya selekas mungkin memberitahukan kepada tahta suci tentang tahta yang terhalang dan juga jabatan yang ia terima. Setiap orang yang menurut norma tersebut dipanggil untuk menjalankan reksa pastoral keuskupan untuk sementara waktu, yakni hanya selama tahta terhalang, dalam menjalankan reksa pastoral keuskupan terikat kewajiban-kewajiban dan kuasa yang dalam hukum dimiliki oleh administrator diosesan atau keuskupan. Pada bagian tahta terhalang ini ada satu kanon menarik, yakni kanon 415 yang berbunyi demikian. Jika uskup diosesan dilarang melaksanakan tugasnya karena hukuman gerejawi, uskup metropolit atau uskup sufragan yang tertua dalam jabatan, jika uskup metropolit tidak ada atau jika uskup metropolit itu sendiri yang tersangkut, hendaknya segera menghubungi tahta suci agar tahta suci mengambil keputusan atasnya. Jika uskup diosesan tidak dapat berfungsi karena sanksi gerejawi, maka tahta tersebut tidak bisa disebut sebagai terhalang dalam pengertian yang disebutkan dalam kanon 412. Namun ketentuan khusus harus dibuat untuk pengelolaan keuskupan selama uskup tersebut menjalankan sanksinya. Dalam situasi seperti itu, uskup metropolit harus segera meminta bantuan tahta suci agar dapat mengatur tata kelola pastoral keuskupan. Jika tidak ada uskup metropolit atau jika uskup metropolit itu sendiri yang terikat oleh hukuman gerejawi, uskup sufragan yang senior bertugas untuk memberitahukan ke tahta suci. Kebanyakan sanksi hukuman mengikat pihak yang bersalah hanya setelah hukuman tersebut dijatuhkan atau dinyatakan atau bersifat ferende sententiae. Hanya Paus Roma yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada para uskup. Jika hukuman tersebut merupakan ferende sententiae, maka tata suci sudah mengetahui jika suatu hukuman dijatuhkan kepada uskup diosesan, dan ketentuan pasti akan dibuat untuk pemerintahan keuskupan tanpa campur tangan uskup metropolitan. Oleh karena itu, kanon 415 menyangkut hukuman yang dikenakan secara ipso facto terhadap delik yang dilakukan dan terkena hukuman late sententiae. Hal lain yang perlu diingat dalam situasi di mana tugas uskup diosesan ditangguhkan
kuasa vikaris jenderal dan vikaris episkopal juga ditangguhkan, kecuali mereka, yakni vikaris jenderal dan vikaris episkopal tersebut memiliki martabat uskup. Ketentuan ini dirumuskan dalam Kanon 481 paragraf 2. Berikutnya kita akan membahas sede vacante atau tahta lowong. Kanon yang membahas tahta lowong atau sede vacante adalah Kanon 416 sampai 430. Pada Kanon 416 dikatakan, tahta uskup lowong dengan kematian uskup diosesan, pengunduran yang diterima oleh paus, pemindahan dan pemecatan yang diberitahukan kepada uskup itu. Dari kanon tersebut terdapat 4 kriteria atau penyebab sebuah keuskupan dikatakan lowong atau sede vacante. Yang pertama, meninggalnya uskup diosesan. Ketika seorang uskup meninggal, maka sebuah keuskupan menjadi lowong ipso facto, karena fakta itu sendiri. Lalu yang kedua, pengunduran diri yang diterima oleh paus. Demi sahnya, pengunduran diri tersebut harus memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Kanon 187 sampai 189 paragraf 1. Salah satunya bahwa pengunduran diri dari jabatan karena ketakutan berat yang dikenakan secara tidak adil karena tipu muslihat atau kekeliruan mengenai hal yang pokok atau karena simoni tidak sah demi hukum itu sendiri. Dalam hal ini, tahta keuskupan menjadi lowong pada saat pemberitahuan dari paus secara tertulis atau secara lisan di hadapan 2 orang saksi. Yang ketiga, keuskupan menjadi lowong ketika terjadi pemindahan. Dalam kasus ini, tahta keuskupan menjadi lowong ketika uskup tersebut mengambil alih secara kanonik keuskupan barunya. Kanon 418 paragraf 1 menyebutkan, dalam waktu 2 bulan setelah berita pasti tentang pemindahannya, uskup harus pindah ke keuskupannya yang baru, ad quam, dan mengambil alih secara kanonik keuskupannya. Pada hari ia mengambil alih secara kanonik keuskupannya yang baru itu, keuskupannya yang lama, aqua, menjadi lowong. Lalu yang terakhir, pemecatan yang diberitahukan kepada uskup tersebut. Jadi ketika uskup menerima atau diberitahu keputusan hukuman, pada saat itulah keuskupan menjadi lowong atau sede vacante. Bila tahta keuskupan lowong, siapa yang memerintah keuskupan? Kanon 419 mengatur demikian. Bila tahta lowong, pemerintahan keuskupan sampai adanya administrator diosesan beralih kepada uskup auxilier. Dan bila ada beberapa uskup auxilier, kepada yang paling lama pengangkatannya. Tetapi bila tidak ada uskup auxilier, kepada collegium consultor, kecuali ditentukan lain oleh tata suci. Yang mengambil alih pemerintahan keuskupan dengan cara itu, hendaknya selekas mungkin memanggil kolegium yang berwenang untuk mengangkat administrator diosesan. Bagaimana kanon tersebut dipahami? Ketika sebuah keuskupan lowong yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan dalam Kanon 416, sebelum terpilihnya administrator diosesan, kepemimpinan keuskupan beralih ke uskup auxilier. Dan bila di keuskupan tersebut terdapat beberapa uskup auxilier, maka kepemimpinan diberikan kepada yang paling lama pengangkatannya. Di banyak keuskupan di Indonesia jarang terjadi suatu keuskupan digembalakan oleh seorang uskup dengan beberapa uskup auxilier. Kalau para uskup auxilier tersebut tidak ada, dan tahta suci juga tidak menentukan hal lain, maka kepemimpinan keuskupan dipegang oleh collegium consultor. Collegium consultor inilah yang akan mengangkat administrator diosesan. Siapakah collegium consultor ini? Mereka adalah anggota Dewan Imam yang dipilih dengan bebas oleh uskup, yang jumlahnya tidak kurang dari 6
dan tidak lebih dari 12 imam yang masa tugasnya adalah 5 tahun dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah memilih administrator diosesan, yakni orang yang akan memimpin keuskupan untuk sementara. Bagaimana Kolegium Konsultor ini memilih administrator diosesan? Yang pertama, dalam waktu 8 hari setelah diterima berita tentang lowongnya tata uskup, Kolegium Konsultor harus memilih administrator diosesan. Jika dalam kurun waktu tersebut, Kolegium Konsultor tidak berhasil memilih atau belum berhasil memilih, maka akan kehilangan hak pilih. Dengan demikian, uskup metropolitan yang akan memilih administrator diosesan. Lalu yang kedua, di dalam memilih administrator diosesan, Kolegium Konsultor harus menggunakan prosedur yang terdapat di dalam kanon 165 sampai 178. Lalu yang ketiga, mengangkat seorang administrator diosesan saja dan tidak boleh mengangkat lebih dari satu administrator. Kalau sampai ini terjadi, maka pemilihan tersebut tidak sah. Untuk dipilih menjadi seorang administrator diosesan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang imam yang berusia genap 35 tahun dan belum pernah dipilih, ditunjuk, atau diajukan untuk menduduki jabatan yang lowong itu. Lalu syarat yang kedua adalah seorang imam yang unggul dalam ajaran dan kearifan. Lalu syarat yang ketiga, administrator keuskupan janganlah sekaligus ekonom. Kalau Kolegium Konsultor memilih ekonom menjadi administrator diosesan, maka Dewan Keuangan memilih orang lain untuk menjadi ekonom sementara. Dalam sebuah dokumen pedoman untuk pelayanan pastoral para uskup, Apostolorum Successores yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari tahun 2004 nomor 239, di sana menyebutkan bahwa administrator diosesan bisa dipilih seorang imam dari keuskupan yang sedang lowong tersebut atau dari keuskupan lain. Jadi, imam dari keuskupan lain pun bisa dipilih. Selain itu, bisa juga dipilih uskup emeritus atau uskup yang lain. Itulah perbedaan antara sede impedita atau tahta terhalang dengan tahta lowong. Dalam kenyataan, sede vakante lebih banyak terjadi daripada sede impedita. Maka saya lebih banyak memberikan penjelasan tentang sede vakante atau tahta lowong. Semoga penjelasan ini berguna. Terima kasih.